Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Maaf sebelumnya, saya langsung mengirimkan pesan suara. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Julma Yulita, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Jadi begini, Kak. Saya diberi tugas untuk mewawancarai seseorang yang berpengalaman berbicara di depan umum. Jadi, karena kakak seorang ahli dalam bidang MC, tentunya kakak mempunyai pengalaman berbicara di depan umum. Maka dari itu, jika kakak berkenan, maukah kakak saya wawancarai? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh Kak Sri, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Yeli Puspasari dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan manajemen. Baiklah, kali ini saya sudah siap untuk diwawancarai. Terima kasih telah bersedia, Kak, dan terima kasih karena telah membalasnya dengan pesan suara juga. Saya harap kakak tidak keberatan dalam hal ini. Baiklah, Kak, alangkah baiknya kita memasuki pokok pembahasannya tentang public speaking. Jadi, menurut kakak, bagaimana teknik public speaking yang baik dan benar? Ya, menurut pengalaman saya waktu saya masih baru belajar untuk berpublic speaking di depan orang banyak itu, teknik yang benarnya adalah yang pertama yang harus benar-benar kita siapkan itu adalah mental. Di mana mental tersebut adalah modal utama untuk kita bisa tampil di depan orang banyak tanpa ada rasa takut. Yang kedua yaitu percaya diri. Setiap orang mesti harus percaya diri bukan jika dia ingin tampil di depan orang banyak. Jadi yang ketiga itu kita harus menggunakan intonasi dan volume yang benar dalam berbicara supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan suasana yang ada. Contohnya, jika kita berbicara di depan orang banyak nih ya kan, terus kita membahas sesuatu hal yang lucu, maka kita juga harus ikut sedikit tertawa agar suasana di dalamnya itu tampak hidup dan selaras gitu. Dan yang terakhir itu adalah kita mesti pikir dulu nih, kita mau ngomong apa nanti, pembahasannya apa, hal-hal yang pentingnya apa saja, agar tidak ada kesalahan nantinya yang saat kita berbicara. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, apa pernah nih, Kak, kakak mengalami gugup atau grogi ketika sedang berbicara di depan umum? Dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Ya, tentu saja saya pernah merasakan gugup, karena saya juga berawal dari orang yang tidak tahu apa-apa soal public speaking. Tapi ada seseorang dulu yang pernah bilang sama saya, kalau kamu merasa gugup, mungkin karena kamu masih belum terbiasa. Maka, biasakanlah untuk sering-sering berbicara di depan orang banyak nanti juga akan terbiasa. Jadi, intinya saya selalu belajar untuk terus berbicara, agar saya tidak lagi gugup saat nantinya berbicara di depan orang banyak. Lalu, kalau ditanya soal kelemahan nih, Kak, apa sih kelemahan kakak ketika public speaking? Kelemahan saya akan merasa sedikit nervous apabila orang yang ada di hadapan saya itu adalah orang-orang besar. Contohnya seperti orang-orang yang berpangkat atau orang-orang yang berperan penting dalam masyarakat. Nah, terus gimana nih menurut pendapat kakak terhadap seseorang yang sangat takut ketika berbicara di depan umum? Apakah itu disebabkan karena trauma atau hal yang lain, Kak? Menurut saya itu bukan karena trauma ya, karena public speaking bukan suatu hal yang buruk juga gitu. Terus itu mungkin orang itu hanya tidak mau mencoba dan belum terbiasa saja. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya mental yang siap itu sangat penting untuk bisa public speaking. Jadi begitu ya, Kak. Dan apakah di saat kakak berbicara di depan umum, apa kakak pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Tentu saja pernah. Saya pernah salah menyebutkan nama seseorang dalam suatu acara waktu itu. Dan salah satu cara saya untuk mengatasinya itu adalah dengan tanpa rasa takut saya minta maaf dan mengulangnya lagi dengan nama yang benar. Kira-kira seperti itu.
Wah, sepertinya dari tadi saya mendengarkan cara kakak berbicara. Kakak memang terlihat seperti orang yang sudah berpengalaman dalam public speaking. Jadi, begini kak, saya termasuk orang yang demam panggung. Saya termasuk orang yang belum fasih berbicara di depan umum. Jadi, menurut kakak, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu ketika hendak public speaking? Ya, sebelumnya terima kasih atas pujian yang Kak Sri berikan. Semoga saja saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, karena saya juga masih perlu banyak-banyak belajar lagi, Kak. Nah, sesuai yang sudah saya katakan tadi juga, untuk mempersiapkan diri sebelum memulai public speaking itu adalah yang pertama mental, percaya diri, gunakan intonasi dan volume suara yang baik, dan yang paling utama itu adalah mempersiapkan kata atau kalimat apa saja yang sangat penting rasanya untuk kita bicarakan di saat public speaking, agar tidak ada kesalahan dalam berbicara. Kira-kira seperti itu, Kak Sri. Ya, baiklah kak. Lalu, adakah cara-cara yang dapat kakak berikan untuk seseorang yang baru mulai belajar public speaking? Baiklah, saya akan kasih tips untuk melatih kemampuan public speaking, khususnya untuk kalangan remaja pada saat ini. Yang pertama itu adalah biasakan lebih aktif dan percaya diri. Kedua, cobalah untuk diskusi dan presentasi. Yang ketiga, banyaklah membaca. Dan yang keempat, tulislah poin-poin pentingnya. Dan yang terakhir yaitu gunakan gaya komunikasi dua arah. Maksudnya itu, saat berbicara di depan umum, kamu bisa melontarkan pertanyaan ke arah pendengar untuk menciptakan komunikasi dua arah. Mungkin hanya itu, Kak Sri. Terima kasih atas jawaban yang sudah kakak berikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas waktunya kak. Selamat beraktivitas kembali. Iya, Kak Sri, sama-sama.